Bapak Ibu, acara malam ini mengambil tema mengangkat topik bebas dari jerat hutang. Wah, kayaknya menarik sekali ya. Saya pribadi sebenarnya adalah seorang banker yang profesi sehari-harinya sebenarnya mencari orang yang mau berhutang kepada bank. Jadi saya sangat tertarik nih untuk mengetahui apa sih isi materi pada malam hari ini. Nah, kami akan menghadirkan Pak Juwono dan Ibu Kristina yang akan memberikan sedikit kesaksian di akhir acara. Dan beberapa poin yang akan dibahas oleh Pak Juwono dan Ibu Kristina, salah satunya adalah katanya nih di zaman now ada 4 raksasa keuangan dan salah satunya itu katanya hutang. Waduh, apa nih ya maksudnya itu ya? Terus kenapa sih orang kok suka hutang? Apa karena takut mencuri jadi mendingan berhutang gitu kali ya? Terus apakah hutang sebenarnya menyelesaikan masalah? Kok kelihatannya tuh sekarang malah hutang menjadi sebuah kebiasaan dan gaya hidup. Saya baca beberapa waktu yang lalu sebuah artikel mengenai para aktor Korea. Kebetulan saya sekarang lagi senang nonton drakor nih, jadi saya mengikuti berita-berita aktor Korea yang lagi membahas mengenai siapa aktor Korea paling keren yang punya kartu kredit backup. Jadi kayaknya siapa yang bisa berhutang lebih banyak itu lebih keren gitu katanya. Terus hutang itu ada yang baik atau semuanya jelek? Kalau semuanya jelek, kayaknya saya mesti cari alternatif karir nih. Terus di zaman digital ini juga katanya hutang lebih gampang, karena tinggal pencet-pencet, nggak perlu event tatap muka, beberapa hari aja ditunggu, dananya sudah cair. Nah ini tuh sebenarnya solusi praktis atau sebenarnya malah jebakan Batman. Kalau sudah terlanjur nih, sudah terlanjur terjerat utangan pinjol, terus dikejar-kejar sama debt collector, enaknya gimana ya? Harus mensikapinya bagaimana? Kalau misalnya nggak dibayar, apa nih kata Alkitab dan bagaimana di mata hukum mungkin ya? Nah, tentunya Bapak Ibu semua sudah penasaran dong, ingin tahu penjelasan lebih lanjutnya. Saya akan mengundang Bapak Juwono dan Ibu Kristina sebentar lagi. Dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena di akhir acara nanti semua materi yang akan disampaikan akan dapat dibagikan. Bapak dan Ibu tinggal mengkontak para admin kami di IG Proing, nanti akan disampaikan di akhir acara bagaimana cara follow-nya dan untuk menghubungi para admin supaya dapat dibagikan materinya. Oke, Pak Juwono S. Sudirgo, CFP QWP. Beliau adalah chairman dari Koperasi Mitra Teladan, sekaligus founder dan partner dari PT Fast Solusi Indonesia. Beliau juga adalah pembicara level nasional untuk materi financial freedom dan lifestyle bebas hutang. Bapak Juwono juga adalah senior trainer dari PT Prima Kompetensi, Certified Investment Manager, Certified Financial Planner, dan juga Qualified Wealth Planner. Dan Bapak Juwono akan didampingi juga oleh Ibu Kristina R. Sango, seorang ibu dengan 3 orang putri yang saat ini aktif sebagai wirausaha sekaligus praktisi dan trainer dalam bidang pendidikan. Beliau juga sangat aktif memberikan pelayanan dan mentoring di bidang keuangan dan pemulihan keluarga di Victory Church Indonesia. Nah, Bapak Ibu, tanpa berpanjang kata, saya ingin mengundang Pak Juwono. Pak Juwono, waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Nah, baru bisa ya. Oke, sorry Pak. Ya, thank you. Memang begitu harus dibebaskan dulu. Kalau terjerat harus dibebaskan dulu baru bisa merdeka secara keuangan. Oke, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya juga tolong diberi ini bisa share screen dikasih ke saya jadiin co-host. Saya akan share materi saya ya. Jadi latar belakang saya sama Bu Rika ya, saya lama di bank, 14 tahun di bank, terus terakhir di sekuritas juga 10 tahun lalu saya ambil pensiun dini dan sama teman-teman bikin layanan konsultasi untuk bisnis, tapi ada pelayanan di gereja juga yang kita banyak lakukan dan hari ini banyak banget pasiennya dengan Bu Kristina kita mentoring bareng-bareng. Teman-teman mungkin ada hampir 100 kali ya di kelompok mentoring kita yang mereka terjerat utang dan puji Tuhan beberapa dalam 3 bulan sudah menunjukkan progres yang bagus. Saya ikut senang sekali. Memang masih ada yang masih jadi pasien ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu kita jangan khawatir situasi boleh sulit ya, tapi pasti ada jalan keluar, itu yang saya mau katakan. Dan bukan jaminan kalau saya banker, bagian saya juga bagian lepas kredit ya, bahwa saya bisa nata keuangan dengan baik. No ya, saya bergabung di bank tahun 89 waktu itu, wah ketahuan umur saya berapa ya, 89. Nah, setelah 9 tahun saya bekerja di bank, ini foto di belakang saya sengaja nggak share screen untuk pakai virtual, ini screen real ya, karena ini foto adalah foto priwet kami. Jadi waktu kami menikah 22 tahun yang lalu,
itu ekonomi kami nggak siap gitu. Jadi nggak jaminan seorang banker bisa nata uang dengan baik. Berantakan juga ceritanya begitu ya. Sampai saya trial error, saya banyak sharing sama teman-teman semua. Kita berjuang sampai kira-kira 2006 ya. 2006 setelah ketemu komunitas yang saling membantu sehingga saya terbentuk cara hidup yang benar. Nah, di situ saya mulai sharing dan malam hari ini yang saya sharingkan adalah bagaimana kita bisa hidup merdeka ya dari segi keuangan, tidak menjadi beban utang menjadi jerat buat kita. Oke, jadi saya mau share materi saya. Mudah-mudahan ini membantu dengan share screen ini, gambar-gambar ini menolong baik secara visual, kita punya gambaran, terus nanti nggak usah difotoin ya. Materi ini akan di-sharing di akhir acara. Jadi Bapak Ibu bisa request di akhir acara. Oke, saya masuk ke materi saya ya. Ini gambaran keluarga kalau butuh bantuan, need help ya. Salah satunya hari ini karena mereka punya masalah di keuangan. Nanti kalau suara saya buruk, tolong diinfo ya, Bu Rika ya. Oke, saya nggak bisa dengar suara saya. Nah, saya masuk ke screen pertama ya, dari ayat firman Tuhan yang saya kutip di sini. Bentar, ini bisa pindah screen nggak ya? Oh, kok nggak bisa pindah ya? Next. Oke, yes. Ini adalah kisah dari 2 Raja-Raja 4 pasal 1. Ceritanya kisah seorang istri yang meninggal oleh suaminya. Suaminya itu hamba Tuhan. Jadi suaminya hamba Tuhan, nabi. Nah, tapi istrinya waktu ditinggal mati bukan ditinggalin deposito, ditinggalin utang. Nah, salah satu sifat utang itu adalah waris. Jadi kalau terima warisan, Bapak Ibu jangan senang dulu, tanya dulu banyak uangnya itu banyak utangnya ya. Kalau enggak, utangnya jadi beban keluarga. Nah, kisahnya ibu ini panik karena anaknya mau disita oleh penagih hutang, debt collector, istilah saya DC gitu ya, debt collector, untuk menjadi budak. Nah, itu mungkin jaminan atau sitaan ya yang dilakukan kalau nggak bisa bayar utang. Nah, karena panik, ibu ini cari Elisa. Nah, akhirnya kisah ini kita tahu kalau kita baca sampai utuh ya, bahwa Elisa memberikan arahan sebagai mentor, jalan keluar ya. Waktu itu curhatnya begini, ibu ini, hambamu, suamiku sudah mati. Dan kau tahu ya bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, utang ini persis COVID, nggak pandang bulu ya. Kalau COVID ada korban hamba Tuhan juga bisa meninggal. Bukan istilahnya kebal ya. Sama, utang ini juga nggak kebal. Ini hamba Tuhan kalau nggak ngatur dengan benar, jadi nggak pandang bulu nih. Banyak yang masalah juga. Banker banyak yang masalah ya. Termasuk dulu saya ya. Jadi waktu kita istilahnya tidak mengatur dengan benar, akhirnya problem. Dan ini muncul jadi masalah. Nah, waktu hamba Tuhan meninggalkan utang, istrinya datang ke Elisa, penagih utang mau ambil istilahnya anaknya untuk jadi budak, jadi jaminan. Nah, kita lihat kisah ini ada mujizat terjadi, endingnya happy ending ya, dan saya percaya Bapak Ibu hari ini kalau ada problem utang pun pasti akhirnya happy ending asal tahu jalan keluarnya ya. Jalan keluarnya apa? Nanti saya akan share, Bu Kristina akan kesaksian juga secara detail. Teman-teman yang ingin tahu langkah-langkahnya setelah sesi ini ada follow up, bisa registrasi, nanti akan didampingin ya. Didampingin bukan berarti dibayarin utangnya loh ya. Tapi ya paling nggak tahu jalan keluarnya. Elisa waktu itu memberikan jalan keluar kepada istri Nabi ini. Berkata, kamu punya apa? Waktu itu istri Nabi ini berkata, aduh aku nggak punya apa-apa. Saya sering mentor orang, saya tanya begitu, aduh Pak, saya orang miskin, nggak punya apa-apa. Kadang-kadang saya saking jagal, saya bilang, terjadilah menurut imanmu. Ih, Bapak jahat katanya ya. Nah, saya bilang, habis Anda mengucapkan begitu gitu ya, apa yang Anda ucapkan tuh jadi iman Anda gitu. Oh, untungnya masih koma. Nah, waktu itu istri janda ini berkata, kecuali sedikit minyak dalam buli-buli, dan sesuatu yang sedikit yang mungkin tidak berharga, tapi bagi Tuhan itu menjadi sesuatu yang berharga kalau kita bisa melihat jalan Tuhan. Nah, ini nanti jadi jalan keluarnya seperti apa, kita lihat ya. Oke. Langkah pertama adalah kita harus tahu penyebab saya jatuh ke dalam hutang. Nah, saya bahas adalah hutang konsumtif nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi saya banker, saya lempar kredit, kalau enggak bank kan enggak punya pendapatan ya. Nah, saya harus menjadi penasihat keuangan buat nasabah saya menghitung kemampuan bayarnya, saya menghitung kebutuhan modal kerjanya. Nah, itu untuk kerja, untuk produktif, itu boleh ya, ada koridornya gitu ya, boleh dan tidaknya. Nah, tapi kalau untuk konsumtif, ini nggak boleh. Untuk konsumtif apa? Nah, untuk misalnya ya sesuatu yang habis ya, untuk kalau anak muda sekarang bilang untuk LGBT. Waduh, serem banget ya. Apa sih LGBT itu? Saya bilang, waduh, itu dilarang. Bener ya. Satu, untuk lifestyle yang salah, gaya hidup yang salah. 2, G-nya, beli gadget yang salah.
yang mahal, terbaru, termodern, termahal, apalagi ya, pokoknya semua. Terus L, G-nya gadget, ya lifestyle, gadget, B-nya branded. Nah, beli barang-barang yang bermerek ya. Terakhir traveling. Nah, ini anak muda milenial sekarang seneng banget sama LGBT ini. Dan akhirnya sadar nggak sadar gaya hidupnya salah. Nah, ini penyebab utang yang pertama. Ya, kalau kita sadar nanti ada 3, apalin ya, ada 3 nih. Nanti kalau terbuka waktu mau registrasi, kita perlu tahu karena mirip ke dokter kan. Kalau saya nggak istilahnya nggak jujur, nggak terbuka, saya nggak bisa ditolong. Jadi jangan sampai saya jatuh di lubang yang sama. Saya harus tahu penyebab saya berutang ini apa dulu ya. Ini salah gaya hidup. Yang kedua, salah investasi. Nah, investasi salah maksudnya apa, Pak? Ada orang berhitungnya salah. Saya pikir saya bisa untung besar. Termasuk investasi berbisnis. Memulai bisnis, kalau kita ngajar, dilarang dengan utang. Harus dari tabungan. Pengembangan, boleh utang. Bank aja kalau minta kredit, itu paling sedikit harus usaha 3 tahun dulu. Nah, ini bank sebenarnya jadi konsultan kan untuk nasabahnya. Kalau baru mulai utang, nggak boleh. Ya. Di bank pun nggak dikasih pasti Bapak Ibu. Terus kalau beli rumah ada DP-nya, kan begitu kan? Berarti kan ada tabungannya, ada uang mukanya, nggak bisa modal dengkul. Katanya bisa Pak, dapat rumah DP-nya 0% di Jakarta, ayo pindah Jakarta yuk. Nanti minta sama gubernurnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat salah investasi, nah akhirnya saya pasti terjebak namanya hutang. Ini yang poin kedua ya. Yang ketiga adalah musibah tanpa proteksi. Ini termasuk rumah, termasuk mungkin kita yang kena sendiri bisa ya sakit atau rumah kebakar atau kendaraan hilang kan akhirnya beli baru dengan utang. Atau bisa keluarga. Mungkin orang tua saya sakit. Wah, mahal sekali ya hari ini. Saya percaya kehendak Tuhan juga. Ya. Mama saya sakit mahal sekali. Karena mama saya udah umur nggak bisa beli asuransi ya anak-anak yang harus menanggung gitu ya. Tapi itu biaya sangat mahal. Untungnya kita punya tabungan juga untuk orang tua yang udah kita siapkan. Oke, mungkin host boleh di-mute teman-teman yang lain biar suaranya aman, nggak terganggu juga. Oke, saya lanjut ya. Screen ini 3 ini mesti dihafal nih Bapak Ibu ya. Penyebab saya apa supaya saya bisa diobatin, supaya tidak jatuh di tempat yang sama. Oke, saya lanjut sekarang ya. Salah gaya hidup. Nah ini ayat yang sama, 2 raja-raja. Ketika janda ini merdeka, bebas dari utang, mereka terjadi mujizat waktu itu ya, minyaknya jadi banyak gara-gara dia pinjam tempayan, untungnya dia nggak punya uang, tapi punya teman banyak. Nah, ini penting ya, jangan bilang nggak punya apa-apa dong, punya teman ternyata ya. Nah, waktu temannya banyak, dia pinjam, namanya baik. Selama pinjam buku bayar, pinjam duit bayar ya, 5.000 balikin, jangan lupa balikin. Akhirnya pinjam tempayan dikasih. Bayangin kalau pinjam selama ini nggak pernah pulang, pinjam tempayan pasti semua teman nggak kasih. Nah, akhirnya terjadi mujizat. Singkat cerita, semua minyak yang dituang sedikit itu memenuhi semua tempayan. Akhirnya perintah Elisa itu tegas nih, urutannya tegas ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 7 berkata, bayar utangmu, terus kemudian jual dulu minyaknya, tentu jadi uang dulu yang jual dulu minyaknya ke pasar, bayar utang uangnya, terus hidup dari lebihnya. Nah, urutan ini nggak boleh terbalik ya, Bapak Ibu ya. Jadi banyak orang punya uang, waktu mereka kerja, mereka mungkin menjual asetnya, terus punya uang, nggak mau bayar utang. Terus dipakai buat hidup. Terus hidupnya juga berlebih-lebihan. Nah ini kalau kita melanggar firman ya, mau doa pagi, doa malam, doa puasa ya, gimana Tuhan mana yang mau jawab doa kita ya. Jadi urutannya mesti benar. Nah ini mesti dicatat lagi nih ya. Urutannya jual sesuatu yang Tuhan percayakan, nggak usah disayang. Karena itu kan titipan Tuhan. Aduh ini kan warisan orang tua. Oh ini kan pemberian pacar saya dulu yang jadi istri saya ya. Mungkin mas kawin. Saya bilang jual, jangan takut, jangan jadi berhala itu ya. Jual. Karena Tuhan cuma titipin itu buat kita. Mending itu jual, hari ini mas lagi tinggi harganya ya. Nah, buat bayar utang dulu dan hidup dari lebihnya gitu. Ini penting langkah-langkah seperti kebenaran firman yang harus kita lakukan. Nah, banyak orang salah, terjebak utang dan tetap tidak mau turun gaya hidup. Nah, kita mesti cek ya kondisi kita hari ini benar atau salah hari ini. Jadi orang Jakarta bilang dulu waktu hidupnya sederhana, makannya tahu tempe oke, begitu dia hidupnya bergaya, biar kelihatan perlente jadi golongan elite, Anda harus turun hari ini. Ini konsekuensi yang wajib Anda lakukan, ya nggak bisa enggak dong, ya. Ini kebenarannya. Nah, saya share berikut. Ini kalau ini bukan ayat, ini adalah statement yang menarik, tapi coba kita baca sama-sama ya, coba. Ya, walaupun kita masih di mute, tapi di tempat masing-masing coba baca. 1, 2, 3 ya. Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup.
Jadi nggak ada orang gajinya kekecilan terus meninggal, nggak ada ya. Tapi lanjut ya, sebanyak apapun uangnya tak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Bedanya di mana? Bedanya Anda bergaya gitu ya, atau saya bergaya. Itu yang salah, gayanya ini loh yang salah ya. Jadi pasti cukup buat hidup walaupun mungkin setengah mati. Aduh Pak, pengen ganti HP aja setengah mati, nggak apa-apa, belum mati. Tuhan bilang begitu kan ya. Nah, kalau kita untuk gaya hidup pasti nggak cukup. Nah ini kesempatan untuk review gaya hidup kita. Pertama, ya kita punya akronim Rumah Kristus. Nanti salah satu PR, kalau kita ikut di mentoring, saya juga mencatat sejak saya punya gaji pertama, tujuannya saya review sama keluarga. Pengeluaran saya udah cocok nggak sih? Udah bener nggak sih? Ya. Situasi COVID ini, waktu banyak di rumah, saya melihat ada pos biaya yang memang wajar naik. Nanti Bapak Ibu boleh cek ya di keluarga ya. Kalau yang saya tulis naik-naik, yang saya garis bawah merah itu silahkan. Ya rumah misalnya, wah, harus sering dibersihin Pak, ya beli karbol, beli desinfektan ya, terus beli apa lagi ya, masker ya, silahkan lah ya. Biaya hidup keluarga, rumah tangga itu naik, silakan. Utilitas pulsa naik karena listrik nyala, terus kemudian beli wifi, terus kuota ya, silahkan boleh ya. Anak kerja di rumah atau sekolah dari rumah ini kan pasti naik. Tapi makan harusnya turun karena kita nggak makan banyak di luar kan. Mungkin banyak take away, banyak kirim di rumah atau masak sendiri bahkan. Biaya anak sekolah sampai hari ini semester ini anak saya masih sekolah di rumah, jadi diturunkan itu ongkos uang sekolahnya. Lumayan lah ya, walaupun cuma 10%. Hiburan, saya rasa nggak ada travel buka, belum ada bioskop buka. Nggak tahu di Semarang udah buka belum ya. Mall buka, tapi bioskopnya kagak ya. Terus kesehatan naik, Anda mesti beli vitamin, beli masker. Itu wajar lah ya. Terus yang lain ke salon, ya turun karena nggak perlu mejeng kan ya. Kursus juga anak kita mungkin udah nggak bisa lagi datang kursus les. Harus belajar di rumah ya, dibantu sama orang tua. Investasi kalau punya, nah ini kesempatan beli. Nah, ini apa yang menarik hari ini ya, saham lagi bagus ya. Nanti kita diskusi ini sesi yang lain ya. Saya nggak bahas investasi hari ini, tapi kalau punya uang lebih, boleh ya bisa belanja. Terus sandang ya nggak perlu pamer baju, apalagi pamer buat bojo ya, ada lagunya ya. Nggak perlu karena kita jarang keluar, di rumah aja, dasteran aja nggak ada yang lihat kan. Zoom gini, baju atas boleh bagus, baju bawah jangan dilihat kan, begitu kan ya. Nggak perlu penampilan. Transportasi turun, ya. Utang bisa turun, kalau memang problem, bisa minta angsuran ditunda, bisa minta pengurangan, ya. Ada program pemerintah. Dan terakhir sosial, pemberian kita harus berbagi, ya. Itu harus punya empati lebih tinggi. Untuk naik, berbagi ke yang kesulitan. Jadi kalau kita lihat, dari 12 pos Rumah Kristus, yang naik berapa? Paling 4 kan kalau investasi ditunda. Nah, berarti yang 8 turun. Artinya biaya hidup kita seharusnya bagaimana? Harusnya turun. Saya kasih contoh ya. Saya punya kotak P3K nggak? Nah, ini perlu dicek nih. Waktu begini Bapak Ibu harus lihat nih. P3K ini singkatan dari pertolongan pertama pada keuangan ya. Apa isinya? P3K kita isinya uang. Bukan Tensoplast, bukan betadine ya. Uang ini digunakan untuk mengcover ada 3. Nah, ini nanti boleh di waktu terima materi, boleh diingat-ingat, boleh di capture screen ya. Saya harus mengcover biaya hidup keluarga. Biaya hidup itu bisa konsumsi ya keluarga. Nah ini udah turun tadi kan, dari Rumah Kristus katakan 10 juta, tinggal 6 juta. Banyak yang dipangkas. Terus kalau masih ada asuransi yang belum dibayar, ini nggak boleh gagal bayar. Kalau nggak bisa bayar tahunan, ya cicilah bulanan. Misalnya kalau 10 juta setahun, jadi 1 juta sebulan. Tapi harus hidup ya. Asuransi mobil, asuransi apa aja lah, jangan sampai mati. Terus cicilan utang kalau ada, nah bisa minta negosiasi, misalnya biasa angsuran pokok KPR ya plus bunga, sekarang hanya bunganya aja. Nah memang ada syarat dan ketentuan berlaku, tidak semua. Syaratnya salah satunya adalah Anda terdampak COVID, kena PHK, bisnisnya turun, ya. Dan COVID ini berlaku diakui pemerintah mulai Maret. Jadi jangan sampai tahun lalu nggak ada COVID, udah nyicilnya batuk-batuk, hari ini minta keringanan. Wah ini diketawain sama banker ya. Gimana ya? Jangan-jangan Anda bukan COVID nih, coba cek TBC, jangan-jangan ya, karena batuknya udah menahun, COVID-nya baru 4 bulan ya. Nah, jadi kalau kita bisa dapat 3 poin ini dikontrol dengan baik, biaya yang dulunya 21 juta per bulan bisa turun tinggal separuh loh. Jadi kalau saya punya kotak P3K, istilahnya tabungan ya, yang besarnya nggak usah jauh-jauh deh, 3 bulan paling sedikit, paling banyak 6 bulan, jadi kalau biaya hidup dulu saya 21,
Kalau dikalikan 3, tabungan saya seharusnya 63 juta. Kalau biaya saya bisa turun menjadi 10 juta, pertanyaannya, berapa bulan saya bisa bertahan hidup di tengah pandemi? Nah, bisa 6 bulan kan? Jadi kalau kita hitung, harusnya kalau Maret mulai pandemi, 6 bulan sampai September, saya nggak perlu utang kanan-kiri. Kalau saya punya kotak P3K, cukup. Nanti Oktober baru usaha lagi dong ya, cari isi lagi, cari yang di PHK, cari kerjaan lagi, mulai berbisnis, mulai sekarang udah dirintis. Jadi kita bisa bertahan hidup, paling nggak tanpa utang normal. Memang turun gaya hidup, tapi normal. Tidak berutang, konsumsi ke kanan maupun ke kiri. Ini penting banget. Ya, Bapak Ibu hari ini kalau gara-gara COVID 4 bulan ini, Maret, April, Mei, Juni, terus ke Juli ya. Nah, sekarang kita berantakan keuangannya, itu yang salah bukan Tuhan loh. Ya, jangan salahin COVID-nya loh. Ya, masa Anda kerja 9 tahun, ini kayak saya dulu di bank 9 tahun, bisa rusak berantakan dalam 5 bulan, itu salah saya, karena saya tidak nabung. Salah saya, karena saya mengatur. Nah, itu memang harus tahu tempat di mana saya jatuh. Ya, oke. Gimana Pak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lanjut ya. Lanjut ya. Suara saya kok feedback ya? Cukup jelas? Oke, saya lanjut ya. Baik. Nah, yang kedua salah investasi. Salah investasi ini ada yang memulai bisnis pakai utang. Ini juga salah. Dia utang dari pinjol. Ada teman mulai usaha salon, utang dari kartu kredit. Ya pasti babak belur Bapak Ibu ya. Mutlak nggak boleh nih memulai bisnis. Itu harus dari tabungan yang sudah ada, ya. Atau kalau saya invest, saya bukan pengen cepat untung, cepat kaya. Nah, ini peringatannya tegas di 1 Timotius 6 ayat 9 ayat 10. Mereka ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa yang mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Loh, ini ayatnya tegas loh. Ya, saya invest buat apa? Buat cuan. Silakan, boleh. Tapi berapa banyak? Nah, banyak orang berhitung matematikanya salah. Saya kasih contoh ya. Misalnya kalau saya pengen untung, saya taruh uang saya di mana? Ini banyak orang nanya, Pak, saya punya duit nih 1 juta sebulan. Taruhnya di mana? Kalau taruh di tabungan, yang paling kiri nih ya, bunganya kecil Pak, cuma 1%. Lama banget, 30 tahun baru jadi 1 miliar ya. Enggak loh, 1 juta ini masih, belum 1 miliar ya. Kalau di deposito, bunganya juga masih kecil hari gini. Lama Pak. Nah, kalau saya investasi, ada penawaran 12%, mungkin obligasi, di saham. Nah, ini baru bisa cuan besar. Tapi, ada penawaran yang lebih gede, Pak. Oh, penawaran hari ini juga keren nih. Penipunya juga udah pakai kedok teknologi, udah pakai online ya. Kemarin ada yang nanya masih sama saya, Pak, kalau saya beli ini, beli itu, boleh nggak ya? Nah, ada penawaran MLM online lah, yang udah OJK larang, masih nanya juga ya, boleh atau enggak. Saya bilang kalau OJK udah ngelarang, udah tahu lah dunia aja melarang, apalagi Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah bertentangan dengan hukum-hukum alam dan hukum-hukum dunia ini. Pemerintah itu di bawah kehendak Tuhan, diizinkan Tuhan. Jadi waktu saya pakai cara matematika yang salah, contoh nih, saya mau berinvestasi kalau 12 besar terlalu sedikit, saya pakai utang kartu kredit. Yang celaka saya pakai utang pinjol ya. Terus saya investasi ditawarin yang investasi yang 30% setiap bulan untungnya. Wow. Matematika memang berkata seperti ini. 1 juta ini 5 tahun lagi jadi 76 juta. Anda utangnya kalau dipinjol 43 juta, kalau di kredit card cuma 2 juta. Jadi kalau matematika 76 cuannya dikurangi yang sebelah kiri, wah Anda kaya. Nah ini jebakan bukan Batman lagi ya, ini jebakan kita mengubur diri kita di lubang yang kita buat sendiri. Kenapa? Utang pinjol ini dengan bunga mencekik leher ini, nanti Bu Kristina boleh share dikit ya, gimana tercekiknya dengan pinjol. Nah, menjadi 147 miliar. Ini utang 1 juta loh ini ya, dalam waktu 10 tahun. Ngeri banget kan ya. Jadi kita lihat, kita perlu waspada, jangan sampai salah investasi. Ini jebakan yang kedua. Ya, jebakan kedua salah investasi. Yang ketiga, ini pinjol yang saya bilang bikin benjol. Hati-hati ya, utang ini pinjol bunganya 24% per bulan. Namanya keren-keren sih. Wah, ada namanya cairin, utang yuk. Wah, friendly banget ya. Dan seterusnya, namanya gaul banget lah pokoknya ya. Jadi jangan sampai terjerat pinjol, kalau terlanjur ya kita harus keluar. Jangan sampai buru-buru jadi benjol ya. Nah, nanti ada step-stepnya. Ini boleh di share screenshot juga nanti ya.
ada pinjaman online itu yang legal sama ilegal. Ini jelas nih aturannya pemerintah jelas. Terus kemudian yang ditutup gara-gara ilegal juga cukup banyak. Oke, saya nggak cerita dulu. Tapi yang jelas ini berbahaya kalau kita tidak waspada. Baik, saya mungkin share di sini dulu. Nanti setelah ini baru nanti langkahnya Bu Christina bisa share ya. Yang ketiga, saya selesai sebentar. Musibah tanpa proteksi. Kalau saya istilahnya tidak terproteksi, misalnya punya hutang ya. Kenapa saya berhutang KPR di bank, saya diwajibkan punya asuransi jiwa? Tujuannya jangan sampai saya meninggal, terus kemudian utangnya masih ada, istri saya kehilangan rumah. Nah, makanya harus diproteksi sebesar apa utang yang ada di bank. Tapi seringkali kalau kita utangnya bukan KPR, di bank juga ada utang yang dibalik nih. Depannya P dulu ya, PRK ya. Bukan K-nya di depan, K-nya di belakang. Nah, saya dikasih plafon misalnya 1 miliar, saya bisa pakai buat kerja, naik dan turun. Pas saya pakai mentok, pas saya meninggal, nah ini nggak diwajibkan terasuransi. Akhirnya, waktu saya meninggal, ini ada istri yang curhat sampai jam 10 malam, nangis-nangis, telepon dari Surabaya waktu itu ya. Kenapa? Suaminya meninggal dadakan pas jalan-jalan loh ke Australia, pulangnya, kena serangan jantung, dan pulangnya justru evakuasi jadi udah di peti mati, bukan naik pesawat ya sebagai penumpang ya. Nah, waktu dia mau menyelesaikan utang ke bank, dia problem karena ibu rumah tangga nggak bisa kerja. Dan suaminya ternyata setelah saya cek tidak punya asuransi. Jadi dia harus kehilangan suami, kehilangan bisnis karena bisnisnya harus tutup, rukonya harus dijual, kehilangan aset. Nah, ini memang musibah tanpa proteksi ini mengerikan banget ya. Akhirnya utangnya menjadi warisan. Nah, yang benar gimana? Tetap walaupun PRK harus terproteksi sebesar plafon utang, sehingga waktu terjadi musibah, paling tidak bisnis jalan terus sudah tanpa utang, nggak sampai rukonya disita ya, dan keluarga bisa pelan-pelan menyusun kembali langkah bisnisnya. Nah, ini penting banget untuk diingat ya. Yang ketiga juga penting ini. Musibah tanpa proteksi bisa menjadi jebakan Batman juga buat kita. Ya. Nah, sebelum masuk ke langkah 9 langkah ini saya sharing, kita undang dulu Ibu Christina, saya stop share screen saya ya. Biar Bu Christina cerita, nanti baru langkah-langkahnya kita akan bahas lebih lanjut ya. Bagaimana waktu Ibu Christina keluar dari jerat utang ini, langkah-langkahnya seperti apa? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Jono. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, saya coba share screen dulu ya. Saya mulai dari. Oke, terima kasih Pak Jono dan teman-teman dari JKI Semarang yang telah memberi kesempatan pada saya untuk berbagi pengalaman ya. Pengalaman hidup yang awalnya sebenarnya memalukan, ya, tetapi ternyata Tuhan sanggup ubahkan untuk memuliakan namanya. Ya, saya benar-benar bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus karena sampai saat ini saya bisa ada karena kasih karunia Tuhan ya. Saya bisa bebas dari jerat hutang, termasuk hutang online, karena hutang saya sebenarnya bukan cuma di online ya. Saya bisa bebas dari jerat ini karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kemampuan saya, kegagahan saya. Nah, Bapak Ibu perlu mengetahui sebelum saya tahun lalu saya itu sebenarnya adalah seorang guru sekaligus seorang kepala sekolah di sebuah sekolah Kristen swasta ya di Jakarta yang cukup terkenal sebenarnya dan dikenal juga di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, kondisi saya sebenarnya seperti ini waktu itu. Ya, jadi saya mulai mengalami kebangkrutan ekonomi keluarga sejak saya terlilit hutang yang jumlahnya sekitar 50 kali lipat dari income. Wow, kalau income saya 12 juta, Bapak Ibu bisa hitung ya berapa hutang saya waktu itu. Dan pada saat itu sekitar bulan Mei ya, saya menyadari saya tidak bisa bergerak sama sekali. Saya tidak, dalam kondisi saya sudah tidak mampu bayar lagi. Jadi dengan total jumlah begini, ini memang bergerak perlahan tapi pasti, sampai pada posisi 50 kali lipat dari income saya. Tidak mampu bayar lagi ya, kondisi ini menyiksa sekali. Saya berusaha gali lubang, tutup lubang, saya menghindari supaya jangan sampai debt collector mengejar-ngejar saya. Nah, saya banyak hutang itu, ada cicilan pinjaman KTA, kredit bank dengan agunan aset yang kami miliki, ada kartu kredit juga, dan akhirnya untuk membayar cicilan demi cicilan, income nggak cukup lagi, mulailah saya berkenalan dengan fintech online. Ya, pinjaman online. Itu bukan tahunan sebenarnya. Jadi mulai 3 bulan terakhir lah. Awalnya cuma beberapa pinjol bisa nutupin ya. Sampai akhirnya untuk bayar pinjol saja karena bunganya waktu itu
Dan sampai sekarang saya yakin itu masih juga ya, banyak penawaran dari pinjol itu, bunganya memang besar seperti Pak Juwono bilang. Ya, jadi kondisinya saya udah nggak mampu bayar lagi waktu itu, dikejar dengan debt collector, dan mengapa saya berhutang itu karena, karena memang kondisi waktu itu saya mesin uangnya cuma sendiri, suami saya setelah sakit stroke, beberapa tahun sebelumnya tidak bekerja lagi secara tetap, tapi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang ada penghasilannya, tetapi tidak penghasilan tetap. Lalu kemudian karena banyak kebutuhan, apalagi berbarengan dengan anak-anak mulai kuliah. Saya ada 3 anak, 2 anak yang usianya berdekatan, 1 sudah masuk kuliah, 1 sudah SMA kelas akhir, lalu ketika kakaknya sudah kuliah, dia akan masuk kuliah. Jadi berturut-turut ada beban biaya yang cukup besar. Nah, saya mulai berhutang itu karena memang kondisi seperti itu. Lalu kemudian saya melakukan kesalahan, yaitu kesalahan saya memang meminjam untuk kebutuhan, bukan hidup, tapi kebutuhan. Ini juga keliru sebenarnya. Mungkin bagian dari gaya hidup ya, walaupun saya tidak bermewah-mewah, tetapi karena kebutuhan ada, dan saya tidak punya, sekali lagi, ini nggak ada dana P3K saya, pengelolaan keuangan saya buruk, akhirnya saya minjam untuk kebutuhan. Padahal itu salah besar. Kebutuhan itu selalu ada, dan kebutuhan itu bisa menjadi makin besar. Lalu kalau kebutuhan ditutup dengan cara berhutang, tentu bisa dibayangkan akibatnya. Akan menjadi seperti bola salju. Lalu karena panik, tidak punya dana P3K, pinjam juga di banyak tempat, dan tempat yang salah. Itu yang membuat makin rumit, lalu karena semua dikejar deadline, nggak bisa kebayar sebagian, mulailah dikejar debt collector. Nah, bagaimana kondisi saya saat itu? Tentu saja sudah dalam keadaan di titik minus, bukan titik nol lagi. Jadi income saya yang saya terima itu habis untuk bayar cicilan. Lalu untuk kebutuhan sehari-hari, mau nggak mau mulai pinjam lagi. Ya, ini betul-betul sebuah kebodohan yang sangat memalukan, yang bikin saya sendiri dan keluarga jadi panik, jadi terutama saya, karena atas nama saya semua. Walaupun saya guru, tapi ketika kepanikan itu ada, tidak ada persiapan, tidak ada kemampuan mengelola uang, tentu saja ini akan menjerat saya. Lalu apa yang terjadi lagi? Saya memang mulai merasa takut. Kenapa? Karena memang kondisinya, terutama ketika pinjol ya, Bapak Ibu memang harus hati-hati. Ketika pinjol itu, debt collector itu mulai menagih, awalnya mereka menagih dengan cara yang baik. Saya mengatakan, ya saya akan bayar, tetapi saya minta waktu. Besoknya ditagih lagi, lalu lama-lama mulai dengan ancaman. Ancaman itu yang membuat saya takut, ya, membuat saya merasa panik. Lalu kemudian malu, karena ternyata beberapa kolektor pinjol itu, apalagi pinjol ilegal, ya, belakangan baru saya menyadari hal itu. Pinjol ilegal itu udah nggak peduli dengan syarat-syarat ketentuan penagihan dari OJK. Mereka sudah mulai menyebarkan SMS, WA blast kemana-mana, SMS blast. Padahal hutang saya di pinjol itu nggak sebesar hutang saya di bank yang legal. Tapi pinjol ini yang justru makin membuat saya makin terpuruk. Itu sekitar bulan Mei 2019 ya. Saya mulai malu, kemudian mulai ada gangguan psikosomatis. Tidur sudah cuma 2 jam, setiap malam, selebihnya ngapain? Saya mikirin gimana caranya ini untuk bayar besok. Ya, oh ada uang ini, oke, saya akan prioritas atur bagaimana. Saya belum tahu cara yang benar menghadapi hutang saya, menyelesaikan hutang saya. Saya tidur sudah mulai terganggu, hanya 2 jam setiap malam, kemudian sudah mulai tremor tangan saya, mulai gemetar, tiba-tiba jantung mulai lebih berdebar-debar, lalu lihat handphone itu, kalau sudah telepon masuk, apalagi nomor tak dikenal, aduh saya sudah rasa lemas sekali. Itu terus setiap hari. Itu mulai bulan Mei, karena Mei itu saya masih merasa sanggup bayar, tapi dengan cara yang salah. Lalu kemudian gangguan psikosomatis terus menerus, dan ketika sampai pada titik saya sudah tidak tahu harus berbuat apa, saya mulai merekayasa kematian saya. Karena saya udah panik, sudah takut, udah malu. Orang taunya saya oke-oke aja, saya pandai menutupi masalah saya. Tapi ketika WA blast, itu kepada beberapa rekan kerja, beberapa keluarga terdekat, ada orang yang tak dikenal juga SMS ke saya, ini saya dapat
ini, nomor Anda ini, saya tidak mengenal Anda, apa betul, dan sebagainya. Wah, saya sudah mulai merasa kaget. Saya baru tahu bahwa debt collector pinjol, terutama yang ilegal ya, yang ilegal ini benar-benar mereka nggak mau tahu. Mereka pakai cara mereka, suka-suka mereka, yang penting uang target pembayaran itu memenuhi, masuk ke dalam target mereka. Saya mulai lakukan persiapan bunuh diri. Saya mencoba mencari cara berpikir bagaimana supaya saya bisa bunuh diri tanpa terlihat bunuh diri. Ya, ini yang terjadi kondisinya. Ya, sekali lagi kenapa saya begini? Karena memang saya memulai dengan pola pikir yang salah. Awalnya saya berhutang itu dulu, mungkin ini sudah rahasia umum ya, banyak orang mau renovasi rumah ya, pinjam ke bank, dengan agunan atau dengan apa ya, itu saya lakukan dan saya merasa akhirnya setelah berjalan sekian tahun beres. Wah, saya pikir ini cara yang benar, berhutang untuk kebutuhan. Jadi besok saya akan lakukan pola yang sama. Sampai ketika suami saya kena stroke, memang ada asuransi untuk membiayai, tapi asuransi tidak bisa mengcover pengobatan jalan. Lalu karena mesin uang keluarga mati satu, karena suami saya sudah tidak bekerja lagi, saya yang harus berjibaku, sementara kebutuhan biaya makin besar, akhirnya mulailah saya pakai pola saya yang lama, berhutang untuk kebutuhan. Ini pola pikir yang salah. Banyak orang sekarang, apalagi di zaman ini ya, COVID, apalagi pekerjaan sudah tidak ada, nah, cara paling cepat menyelesaikannya dengan cara berhutang. Lalu sistem saya gali lubang tutup lubang. Ketika saya merasa cicilan ini saya nggak bisa kejar dari income saya, karena income saya harus bagi-bagi, perpuluhan aja sampai saya courting ya, karena saya pikir Tuhan mengerti saya, wah pokoknya banyak sekali. Ketika saya terlilit hutang itu banyak sekali kesalahan saya. Lalu saya mulai berpikir, oke, saya ajukan pinjaman untuk tutup pinjaman saya. Saya mulai apply kartu kredit untuk menutup stun, gesek tunai. Ya ini yang membuat saya makin terjerat. Lalu pengelolaan keuangan yang buruk. Sebelum saya ikut mentoring, di mentor Pak Juwono, ya, beliau itu mentor yang luar biasa. Menurut saya dikirim Tuhan untuk menolong saya. Dipakai Tuhan ya, karena hati beliau itu melayani banyak orang yang memang bermasalah dalam keuangan. Saya merasa diberkati setelah di mentor, saya baru tahu, saya baru menyadari pengelolaan keuangan saya buruk sekali. Awalnya dulu karena saya orang yang suka menulis, saya suka mencatat rencana anggaran pengeluaran bulan ini, nanti apa aja plot-plotnya, lalu ketika pengeluaran real sudah saya lakukan, saya catat lagi. Oh ternyata ada kelebihan, oke saya simpan. Tapi lama-lama karena saya merasa, saya sudah tahulah polanya, plot-plotnya untuk apa aja, saya udah mulai malas. Ya, saya tidak bisa mengontrol keuangan. Lalu kemudian, kenapa saya terjerat hutang? Karena saya melanggar firman Tuhan. Tuhan lewat kejadian ini, saya baru menyadari kesalahan saya. Ada begitu banyak kesalahan saya. Nanti saya akan ceritakan ketika saya menguraikan langkah-langkah saya. Saya melanggar firman Tuhan, terutama ketika saya mulai mengandalkan pengertian saya sendiri, saya mengandalkan manusia, saya ingin berlari cepat, karena saya pengen dapat cara yang instan, saya tidak sabar menunggu waktunya Tuhan, tidak mau bayar harga untuk menabung, dan seterusnya. Banyak pelanggaran saya terhadap firman Tuhan. Itu yang membuat saya makin terjerat. Saya orang Kristen, saya melayani Tuhan. Saya guru lagi, jiwa pendidik ada, tetapi saya tidak melakukan yang benar dalam mengelola keuangan saya. Nah, lewat pengalaman sharing saya malam ini, saya ingin berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu semua. Ini bukan hasil teori Bapak Ibu, tapi ini betul-betul saya mengalami sendiri, saya melewati sendiri. Menyebut istilah ini bagaimana saya keluar dari jerat hutang saya dengan 4T. T yang pertama adalah temukan Tuhan di tengah badai. Kedua harus terbuka. Ketiga tindakan. Keempat adalah tegar. 4 langkah ini harus berurutan, nggak bisa yang 4 duluan, yang belakangan, atau sebaliknya yang 3 duluan, yang 1 nanti belakangan. Ini harus berurutan. Langkah pertama menentukan keberhasilan langkah kedua, ketiga, keempat.